Hai teman-teman, dalam video ini aku mau share lagi pengalaman aku menghadapi GTM Linka part 2. Karena di video sebelumnya aku udah pernah bahas mengenai tips yang aku lakukan saat Linka GTM. Link videonya ada di deskripsi ya. Ini adalah sharing pengalaman aku mengatasi GTM Linka dan alhamdulillah berhasil. Beberapa cara ini aku dapatkan dari saran ibu-ibu di grup dan DSA-nya Linka. Dan cara yang aku share ini adalah cara yang berhasil mengatasi GTM-nya Linka. Teman-teman juga boleh banget loh sharing pengalaman seputar empati si kecil di kolom komentar. Siapa tahu ada ibu-ibu lainnya yang bisa terbantu termasuk aku. Nah, untuk cara yang pertama adalah makan pakai kursi makan atau booster seat. Aku ngerasa booster seat ini membantu Linka dalam proses belajar makannya. Saat Linka ditaruh di booster seat, dia sudah tahu kalau itu sudah jam makan. Linka kalau makan di booster seat selalu anteng makannya. Kalau dia nggak ditaruh di booster seat, dia suka gerak ke sana kemari. Aku selalu susah musuapi dia. Apalagi kalau lagi ada kakaknya, pasti kebawa pengen ikut main dan lari-lari. Booster seat juga membantu Linka untuk belajar makan sendiri. Booster seat yang aku pakai ini harganya murah tapi awet banget. Ini dulu bekas anakku yang pertama, L, dan sampai sekarang masih bagus. Berfungsi dengan baik dan tidak ada bagian yang rusak. Selain itu, booster seat ini bisa dilipat jadi praktis kalau mau dibawa kemana-mana. Kemarin saat mudik lebaran ke Madura, aku bawa booster seat ini karena memang membantu proses makan Linka jadi lebih mudah. Untuk teman-teman yang mau samaan beli booster seat ini, link pembeliannya beserta perlengkapan makan Linka yang lain aku taruh di deskripsi ya. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan masak makanan yang ada rasanya. Kalau kata DSA, kemungkinan anaknya menolak makan karena masakannya rasanya hambar. Menu empasi bayi juga boleh lo dikasih garam, tapi memang kadarnya harus disesuaikan. Kalau teman-teman masih khawatir, teman-teman bisa beli kaldu atau penyedap khusus untuk bayi yang takarannya sudah disesuaikan dan aman untuk bayi. Untuk masakan Linka agar tidak hambar, aku juga kadang kasih gula, garam, tapi memang sedikit banget. Aku juga beli penyedap empasi khusus untuk bayi. Empasi Linka kadang aku campur keju atau VCO sebagai lemak tambahannya. Jadi rasanya lebih gurih dan disukai Linka. Jangan interupsi anak ketika belajar makan sendiri. Ketika anak sedang makan sendiri, jangan diinterupsi terus ya teman-teman. Seperti saat dia mulai makan sendiri, lalu teman-teman bilang, jangan gitu dek makannya. Ini sayurnya yang ini yang dimakan. Awas ada tulangnya. Dan aturan-aturan yang lain. Bukannya lahap makannya, anak malah jadi males. Sama kayak kita orang dewasa. Jadi baiknya teman-teman sudah siapkan makanan bergizi seimbang sesuai dengan porsinya yang bisa langsung dimakan. Misal kalau ikan, pilih yang filet atau sudah dipilih dagingnya aja. Lalu biarkan anak makan sesukanya dan tunggu sampai dia selesai makan. Jangan terlalu banyak diinterupsi karena akan mengganggu fokus dan mood anak. Kalau tujuannya teman-teman menginterupsi adalah untuk mengajarkan cara makan yang baik dan benar, teman-teman bisa contohkan dahulu di awal. Teman-teman perlihatkan bagaimana cara menggunakan sendok, garpu, dan lain-lain. Atau bisa makan bersama dengan anak. Biarkan anak melihat dan mengamati. Selanjutnya saat anak makan sendiri, biarkan dia mengeksplorasi makanannya. Nah biasanya kalau Linka makan, aku temani dia, aku liatin, pokoknya sebisa mungkin aku nggak interupsi. Sekiranya dia sudah selesai atau tidak mau tapi makanan masih bersisa, biasanya aku tawarkan lagi. Ini makanannya masih ada, mau disuapin? Kalau anaknya udah benar-benar nolak, jangan dipaksa ya. Pokoknya kegiatan makan itu jadikan kegiatan yang menyenangkan. Memang kalau anak makan sendiri itu jadi lebih berantakan, makanan akan berceceran kemana-mana. Nah teman-teman bisa menggunakan alas waterproof ini, nanti alasnya ini bisa ditaruh di bawah booster seat. Alasnya ini bisa digulung dan lebih mudah dibersihkan. Saat bulan puasa kemarin, aku amati Linka tambah lahap makannya. Saat buka puasa, kita sekeluarga berkumpul makan bersama. Aku rasa momen kebersamaan ini membuat Linka ikut euforia buka puasa. Nah, kedepannya PR buat aku untuk makannya bareng-bareng agar Linka juga makin semangat makannya. Untuk anak di atas 1 tahun yang sudah bisa menu keluarga, beri anak makanan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Cara terbaik bagi anak untuk mau belajar menikmati makanan baru adalah dengan meniru orang tuanya. Buat jadwal makanan utama dan makan snack yang teratur. Dalam sehari, anak perlu makan 3 kali sehari, 1-2 kali camilan atau snack, dan ASI atau susu. Buat jadwal kapan anak menyusui, makan snack, dan makan berat. Jangan beri anak camilan atau minuman yang memiliki perasa sangat kuat, seperti wafer orang dewasa yang manis banget, jus dengan gula yang cukup banyak, atau camilan manis lainnya. Pengalaman aku, Linka pernah dikasih wafer, dia jadi suka dan pengen makan wafer terus-terusan. Jadi nggak nafsu lagi untuk mengkonsumsi makanan berat yang lebih bernutrisi. Mungkin karena rasa wafernya benar-benar manis, dia jadi nggak mau makan makanan empasi yang rasanya nggak semanis
manis wafernya itu. Ada beberapa hari waktu itu aku bujuk Linka agar mau makan lagi sampai dia benar-benar lupa sama rasa wafernya itu. Makanan dan minuman manis juga buat anak ngerasa kenyang, jadi nggak nafsu lagi makan makanan berat yang lebih bernutrisi. Naik tekstur. Terkadang penolakan terhadap empasi juga bisa disebabkan karena tekstur yang sudah tidak disukai anak. Jika di videoku sebelumnya aku sarankan turun tekstur saat anak tumbuh gigi atau sedang sakit. Nah sekarang jika anak sedang tidak ada masalah seperti tumbuh gigi atau sedang sakit tapi tetap GTM, coba buat empasi yang lebih kasar dan lihat apakah perubahan itu membuat anak nafsu makan kembali atau tidak. Jika iya, berarti anak sudah ingin naik tekstur. Pujian bisa membuat Linka lebih termotivasi untuk makan. Saat Linka tidak mau buka mulut, biasanya aku bilang, "Ayah, lihat deh, Linka pinter banget makannya." Dan abis itu Linka pasti langsung lahap makannya. Namun cara ini hanya berhasil sesekali ya, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba karena bagiku tiap suapan sangat berharga. Buat anak lapar. Untuk di video sebelumnya aku saranin untuk renang atau baby spa, tapi sekarang untuk anak yang lebih besar, ia sudah beraktivitas fisik lebih sering. Menghabiskan energi dengan beraktivitas fisik akan membantu anak merasa lapar, dan ini biasanya berhasil di Linka saat dia habis lari-lari di lapangan dan berolahraga trampolin di rumah. Aku perhatikan ia jadi cepat lapar. Ulangi tawarkan makanan baru jika saat percobaan pertama anak menolak. Teman-teman bisa lakukan 10-15 kali percobaan untuk benar-benar tahu bayi menyukai makanan itu atau tidak. Linka awalnya tidak suka kuning telur, dia hanya mau makan putih telurnya saja, padahal kuning telur ini tinggi sekali proteinnya. Makanya aku ngerasa sayang banget kalau Linka gak suka. Lalu aku coba beberapa kali pengenalan pada Linka selama beberapa bulan ya, prosesnya gak langsung, sampai aku buat bacem telur puyuh untuk L dan aku tawarkan ke Linka. Alhamdulillah Linka mau makan. Perkenalan bayi dengan beragam sumber makanan ini tidak selalu berjalan mulus. Biarkan anak pilih menunya sendiri. Untuk anak yang lebih besar, teman-teman bisa tawarkan menu apa saja yang mau ia makan. Biasanya Linka kalau pilih sendiri pasti dia memang mau makanan itu. Ini dia hanya mau makan kentang mustafa aja, jadi untuk camilannya aku buat yang tinggi protein dan buah potong. Kadangkala ia bisa dengan mudah menerima makanan baru, tapi di lain waktu justru menolak makanan itu. Ketika Linka benar-benar menolak masakan rumah, sudah beberapa kali ganti menu, jalan ninjaku adalah masak makanan instan untuk Linka. Cara ini tentu pro kontra ya buat teman-teman semua, jadi ini kembali lagi ke pilihan masing-masing. Seperti yang sedang dimakan Linka ini adalah empasi instan, yaitu Promina mie sup sayur. Atau teman-teman bisa beli mie homemade yang bahan dasarnya dari sayur bayam, wortel, dan lain-lain. Di Shopee banyak, nanti linknya ada di deskripsi juga ya. Nah itu tadi cara yang aku lakukan pada Linka saat dia mulai GTM dan alhamdulillah berhasil. Namun aku sarankan jika teman-teman sudah mencoba berbagai macam cara tapi anak tidak ada perubahan, anak tetap sulit makan, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan dokter spesialis anak atau ahli gizi. Di puskesmas juga teman-teman bisa loh konsultasi gizi. Sudah banyak puskesmas yang menyediakan pelayanan konsultasi gizi ini. Untuk biaya sendiri, dibanding dengan rumah sakit atau klinik, puskesmas relatif jauh lebih murah. Bahkan bisa gratis untuk yang punya BPJS. Karena di 3 tahun pertama usia anak, asupan nutrisi yang berimbang sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya. Selamat mendampingi proses empasi si kecil. Semangat buat teman-teman semua. Dan semoga si kecil tambah lahap ya makannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like video ini. Untuk yang mau menambahkan, boleh banget komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.